Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Femi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam kelas C. Dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herewati, SE MAK. Saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia yang berjudul Keterampilan Berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melakukan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur logika dan unsur logistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir hanya memiliki satu unsur, yaitu logika. Unsur logika terdiri atas isi, bahan, materi, dan organisasinya, sedangkan unsur logistik terdiri atas diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, fonologi atau bunyi bahasa untuk berbicara, serta ejaan untuk setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan dan lakukan. Namun apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Berbahasa dan mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Sifat keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa secara tertulis bersifat produktif, yakni menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Keterampilan reseptif. Menyimak. Hal ini menjelaskan bahwa menyimak berarti mendengarkan secara seksama untuk memahami segala secara jelas mengenai hal yang dibicarakan oleh pembicara. Menyimak memiliki manfaat untuk memperlancar komunikasi, memperoleh informasi, untuk menambah wawasan, dan sebagai dasar belajar bahasa. Selain itu, menurut Wilga M. Rivers yang diikuti oleh Muhim 1978, kebanyakan orang dewasa diperkirakan telah menggunakan waktunya untuk komunikasi sebanyak 45%, untuk mendengarkan 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Menurut Suhendar, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi daya simak seseorang. 1. Alat pembicara atau juga alat pembaca. 2. Situasi yang tidak kondusif. 3. Latihan yang teratur, dan lain sebagainya. Keterampilan menyimak ini bersifat interaktif. Terdapat sesi tanya-jawab yang berlangsung seperti sebuah diskusi dan non-interaktif. Keterampilan satu ini ialah kegiatan menyimak satu arah tanpa respon timbal balik secara langsung. Membaca. Membaca sama halnya dengan menyimak, yakni keterampilan berbahasa di mana mempunyai tujuan untuk memahami sebuah pesan yang disampaikan. Hanya saja dalam keterampilan ini, pesan disampaikan dalam bentuk pesan tertulis. Smith Damsokan 1987 membagi keterampilan dalam membaca menjadi 4 kategori, yakni 1. Membaca pemahaman literal, yakni pemahaman mengenai tulisan yang dibaca tersebut. 2. Membaca interpretatif, yakni pemahaman yang dapat menimbulkan penafsiran dari pembaca. 3. Membaca kritis, yakni pemahaman pada tingkat pembaca dapat beropini mengenai tulisan tersebut. 4. Membaca kreatif. Pembaca dapat menangkap makna tersurat serta informatif terhadap pembacaan yang dibaca. Keterampilan produktif. Berbicara. Suhendar 1992 menyampaikan definisi dari berbicara ialah proses perubahan wujud pemikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Kegiatan berbicara yang dimaksud di sini ialah menyampaikan gagasan dalam situasi yang formal dan bukan hanya sekedar mengobrol. Kegiatan berbicara memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan dan kegiatan lainnya.
menulis. H. Feminan dan Lincoln berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses. Pada waktu menulis, seorang memerlukan lebih banyak waktu untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang dituliskannya, memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memperbaikinya. Contoh membaca pemahaman literal. Aturan berubah lagi, naik pesawat kini tak wajib tes PCR. Setelah berbagai polemik yang terjadi, pemerintah memutuskan perjalanan udara bagi calon penumpang pesawat wilayah Jawa Bali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengemukakan calon penumpang pesawat kini hanya cukup menggunakan tes antigen. Aturan tersebut kemudian direvisi dan diperbarui seiring dan penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri tentang perubahan Inmendagri. Namun keputusan baru itu belum berlaku saat ini karena masih harus menunggu aturan resmi yang dituliskan oleh Instruksi Mendagri, Surat Edaran Satgas COVID-19, hingga pengaturan teknis dari Kementerian Perhubungan. Adita menjelaskan implementasi aturan teknis penerbangan tidak lagi menggunakan PCR, masih menunggu penetapan resmi dari SE Satgas dan Instruksi Mendagri, seperti yang menjadi rujukan dalam menyusun ketentuan syarat perjalanan dalam negeri. Membaca intensif. Pengertian membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca dengan serius atau bersungguh-sungguh untuk memahami isi dari bacaan. Pengertian lain menurut Wikipedia, membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan penggunaan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek kira-kira 2-4 halaman. Sedangkan pengertian kemampuan membaca intensif yaitu kemampuan dalam memahami secara detail isi dari bacaan dengan lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Ketika membaca seringkali membaca hanya satu atau hanya beberapa bacaan yang ada. Hal ini mempunyai tujuan supaya menumbuhkan dan mengasah kemampuan dalam membaca dengan kritis. Tujuan membaca intensif. Tujuan dari membaca intensif adalah untuk memperoleh informasi dari bahan diskusi. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam menentukan suatu pokok permasalahan atau perihal yang menarik dari teks bacaan agar bisa atau layak dijadikan bahan dalam diskusi. Membaca intensif bisa juga diaplikasikan sebagai sarana dalam memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang tepat dijadikan bahan diskusi bersama teman. Selain cara tersebut, kita juga bisa menentukan bahan diskusi dengan cara membuat suatu kesimpulan dari pokok-pokok pikiran tersebut lalu mengambil intisari permasalahannya. Manfaat membaca intensif. Ketika membaca intensif dilakukan, maka ada manfaatnya, yaitu pembaca dapat menguasai isi dari teks dengan baik, pembaca dapat tahu latar belakang penulisan teks tersebut, pembaca bisa memiliki daya ingat yang lebih lama yang berkaitan dengan isi teks. Karakteristik membaca intensif. Adapun karakteristik dari pembaca intensif adalah sebagai berikut. Membaca untuk mendapatkan tingkat pemahaman yang luas dan harapan bisa mengingatnya untuk waktu yang lama. Membaca dengan jelas dan rinci supaya memperoleh pemahaman semua yang meliputi isi dan bagian teks bacaan. Cara membaca jenis ini adalah dasar untuk belajar melakukan pemahaman yang lebih bagus dan mengingatnya lebih lama. Membaca intensif tidak menggunakan cara membaca tunggal namun dengan berbagai variasi teknik membaca, yaitu scanning, membaca komprehensif, skimming, dan teknik lain. Tujuan membaca intensif adalah mengembangkan keterampilan dalam membaca dengan rinci yang menekankan kepada pemahaman kata, pengembangan kosakata, kalimat, serta memahami semua isi teks. Aktivitas ini menjadikan siswa untuk terlatih membaca kalimat teks secara cermat dan penuh konsentrasi. Adanya kecermatan akan menemukan kesalahan struktur kosakata dan juga pemakaian ejaan atau tanda baca.
Aktivitas ini bisa untuk melatih siswa dalam berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Cara membaca intensif. Ada beberapa cara yang harus diperhatikan berhubungan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi. Antara lain bisa menambah pengetahuan dan wawasan, mempunyai manfaat dan lebih baik lagi apabila menjadi pembicaraan di masyarakat. Ketika menyimpulkan tentang informasi atau perihal yang dijadikan sebagai bahan diskusi dari suatu teks, maka harus melakukan hal berikut. Membaca dengan jeli akan bisa menentukan hal yang paling menarik dari hal-hal lainnya. Tetapi lebih bagus apabila kalian menemukan pokok-pokok pikiran yang ada lalu memilih yang paling layak untuk dijadikan bahan diskusi. Pertimbangkan kesiapan diri dan kesiapan teman diskusi berkaitan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan didiskusikan. Jangan sampai kalian menentukan diskusi yang bagus tetapi kalian sendiri tidak paham terhadap persoalan tersebut. Pertimbangkan referensi yang telah menjadi milik peserta diskusi berhubungan dengan hal yang akan didiskusikan. Teknik membaca intensif. 1. Survei atau meninjau. Meninjau atau mengamati isi teks sekilas. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, subjudul, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengenal teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas di dalam teks, gagasan-gagasan penting dalam teks, susunan teks, cara penyampaian dalam teks. 2. Question atau bertanya. Setelah melakukan survei, maka kita mendapatkan gambaran mengenal isi teks selanjutnya. Mengajukan pertanyaan yang ingin kita ketahui, kegiatan ini dapat membantu kita memerlukan tujuan pembaca. 3. Read atau membaca. Kegiatan ini membaca baris demi baris yang dilakukan dengan hati-hati atau teliti, tidak perlu cepat, dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. 4. Reshoot atau menceritakan kembali. Langkah ini menceritakan jawaban tersebut berdasarkan ingatan kita dengan menggunakan bahasa sendiri, bukan dengan kata-kata penulis. Pada kesempatan ini, kita bisa juga mencatat poin-poin penting dari jawaban kita pada selembar kertas agar kita bisa mengingat kembali. 5. Review atau mengulang. Review di sini dilakukan dengan meninjau ulang, dilakukan dengan dua cara. A. Melakukan tujuan ulang atas semua pertanyaan dan jawaban kita. B. Melakukan tinjauan ulang bagian-bagian penting dalam teks yang telah kita tandai sebelumnya, bertujuan membantu kita menemukan pokok-pokok penting yang perlu diingat kembali, menemukan bagian penting yang belum dipahami, membantu memperdalam pemahaman kita, serta membantu mengingat apa yang telah kita peroleh dalam jangka waktu lama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.